Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi belajar kita. Malam hari ini temanya kebencian. Tapi kebencian bukan kebencian secara umum ya, ketika kita membenci yang di luar diri. Oke, kita mulai. Saya awali dari perspektif yang agak unik ya, agak berbeda. Tadi agak negatif, tapi ini ada pandangan yang unik. Ada tokoh namanya Laura House. Dia mengklaim dirinya sebagai self-hate coach. Jadi dia nuntun orang, ayo benci dirimu. Tapi cara berpikir dia menarik. Kata dia begini, secara naluriah, kalau bahasa agamanya fitrah, tapi fitrah yang negatif. Kalau seperti Al-Quran itu kan juga banyak menyebut ada beberapa ciri dasar manusia yang negatif. Misalnya, khuliqa halu'a, manusia itu tukang mengeluh. Manusia itu zoluman jahula, sangat zolim dan sangat bodoh. Ini kan penciri negatifnya manusia. Nah, kata tokoh ini, benci diri itu juga salah satu penciri negatif. Manusia itu secara alamiah dalam dirinya pasti punya keraguan, punya ketakutan, dan punya kebencian-kebencian. Dan jangan dikira ini simpel. Inilah nanti yang melahirkan banyak sekali bisnis-bisnis, banyak sekali proyek-proyek, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang mungkin biayanya miliaran, triliunan. Mungkin ada lokakarya, workshop, sekolah, guru, psikiater, psikolog. Ini kan beredar untuk ngurusi keraguan kita, ketakutan kita, kebencian kita. Kata Laura House, tapi sudah dilatih sedemikian rupa. Kayak kalian malam hari ini belajar tentang self-hate, benci diri. Kok tetap saja Pak, nanti kalau setelah kembali dari sini ya tetap minder, ya tetap, apa-apanya ya tetap. Karena memang faktanya begitu. Suara itu tidak bisa kita bantah karena memang ya benarnya memang begitu. Benarnya memang begitu. Itu diri kita itu memang banyak keraguan, banyak kebingungan, banyak ketakutan. Maka kata orang ini daripada menyangkal, sudahlah kamu terima saja bahwa aku ini memang punya gejala membenci diri. Punya kecenderungan ke sana. Dan kata dia gampang kok kalau kita ingin membenci diri kita itu. Misalnya kata dia, coba kalau lagi nganggur, kamu daftarilah orang yang lebih baik dari dirimu. Mestinya bukumu tidak muat itu sudah. Dalam berbagai aspek. Orang yang lebih cakep dari diriku, ini mesti banyak. Kalau ini paling banyak mungkin. Orang yang lebih pinter dari diriku, ini mesti banyak. Loh kalian bikin daftar itu kan langsung, iya, alah apa sih aku ini dibandingkan mereka. Jadi ini cara beliau berpikir ini agak membalik paradigma dalam arti sampean sedang disarkas ini, disindir. Kalau sedang ingin membenci dirimu ya gampang. Tiap hari kamu ingat-ingat saja orang-orang yang lebih baik, lebih hebat darimu, otomatis kamu minder wes. Begitu kamu tiba-tiba misalnya saya tidak hadir, terus sama teman-teman takmir, sampean aja yang paling rajin ngaji, yuk diganti Pak Faiz di sini. Itu kalau sampean begitu duduk di sini membayangkan, wah Pak Faiz kayak gitu ya, wah saya ndak mampu Pak, saya ndak itu. Karena sampean ngukurnya membandingkan tadi. Coba ndak usah dibandingkan, begitu ada di sini, sampaikan saja sesuai yang sampean tahu, mungkin ndak akan gugup, ndak akan kacau. Tapi karena begitu membandingkan dengan saya, mungkin sejak salam itu sampean ngatur intonasinya Pak Faiz kayak gimana biasanya, kayaknya. Sejak bismillah sampai nanti salam kalian noto itu semua biasanya malah kacau. Dan terus kalian minder gara-gara itu. Atau yang kedua, gunakan logika, selalu ada yang lebih baik. Kalian punya prestasi apa? Ah ini bukan apa-apa kok Pak, yang lebih baik banyak. Ah ini terus begitu. Ya wis kamu tidak akan jadi orang yang berkembang, kamu minder terus. Tidak syukur dalam hidupmu meskipun dapat banyak prestasi. Karena cara berpikirmu, cara berpikir yang mengecilkan diri. Ya memang yang disebut faktanya begitu itu ya faktanya memang banyak prestasi yang lebih baik dari itu. Allah wong cuma
juara puisi tingkat kecamatan saja, yang tingkat kabupaten ada loh. Ya begitu kamu mikir gitu kan minder. Wong itu lomba lari tingkat RT saja, yang kemarin tingkat desa ada juga lombanya. Berarti tingkat RT tidak ada harganya. Kalau berpikirnya seperti ini ya, self-hate-mu, kebencian dirimu akan semakin besar. Prestasi apapun. Jadi, misalnya kalian sudah lulus kuliah, yang lulus kuliah dari saya banyak, lebih cepat. IP-nya tinggi, yang IP-nya lebih dari saya ada. Loh ini sudah tertinggi Pak, 4 ala yang sama dengan kamu juga ada kok sebelumnya. Tapi pokoknya rais, tidak ada itunya. Juara 1 tingkat internasional, ala itu kan cuma simbol saja. Aslinya apa ya begitu. Nah, pokoknya mikirnya gini terus, ya kamu tidak bisa bersyukur. Jadi rasanya kamu kecil terus. Jadi, ya memang manusia ada pola dalam dirinya yang kalau dihidupkan seperti ini. Apalagi kalau kita fokus pada yang tidak kita miliki. Sudah juara 1 level internasional, misalnya juara 1 nulis apa gitu. Tapi kan saya tidak bisa Pak juara 1 masak. Ya memang kamu bukan ahlimu, tapi karena kamu mikir ke sana rasanya kemampuanmu tadi jadi kecil. Sudah enak-enak kamu ranking 1 dalam studimu, kamu malah mikir, tapi saya itu secara sosial tidak terlalu bagus Pak. Ya kamu mikirnya geser ke sana. Jadinya kamu tidak bersyukur. Jadi kalau mau mencari alasan betapa dirimu itu layak dibenci banyak. Gampang. Jadi kalau ingin membenci dirimu alasannya banyak. Sederhananya kata Laura House itu, wong aslinya memang kamu itu begitu. Ya itu sederhananya. Aslinya kamu memang jelek, aslinya kamu memang rendah, aslinya kamu memang kurang prestasi kan gitu maunya dia. Kalau kita mikirnya hanya ke situ. Memang tidak ada manusia yang sempurna. Sejago apapun orang, selalu ada titik di mana dia lemah, tidak mampu, tidak bisa sendiri dan seterusnya. Seperti minggu lalu waktu kita membahas kesendirian dan kebersamaan. Bahwa banyak orang yang, saya sendirian lebih hebat kok Pak, saya bisa kok sendirian, tidak butuh yang lain. Tidak, saya tidak kesepian, saya asik saja. Dan kamu menganggap bahwa itu tidak ada andilnya orang lain. Padahal kamu bisa sendiri itu karena orang lain bersedia menjauh darimu sebentar. Coba yang lain tidak mau kamu sendiri. Kamu lagi ingin sendiri, temanmu datang. Kamu lagi ingin sendiri, ibumu nelpon. Kamu lagi ingin asik sendiri, tidak bisa. Jasanya mereka juga. Nah, ini yang bagian ini namanya bagian sarkasnya. Jadi kamu disindir bahwa, kalau kamu mentalitas membenci dirimu, sebenarnya gampang. Ada situasi jiwamu yang mendorong ke sana. Tinggal kamu berpikir negatif, melihat sisi negatif saja selesai. Karena memang hidup kita ini tidak hidup yang perfect. Selalu ada titik di mana kita lemah, di mana kita kurang, di mana kita tidak mampu. Selalu ada batas. Kalau itu manusia, karena dia bukan makhluk yang tak terbatas. Baik, jadi dari sini bisa kita sebut manusia punya juga potensi untuk bisa membenci dirinya. Itulah kenapa potensi ini bisa wujud, bisa aktual kalau kita menghidupkannya. Dan itu gampang. Jadi jalan kebencian itu gampang. Makanya kan lebih enak membenci, cepat ketemu alasannya. Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dari sisi ini ya. Tapi kan ini tidak ideal. Kita punya nilai-nilai yang pastinya nanti tabrakan kalau kita jadi orang yang self-hatred. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini pemicunya. Kenapa sih orang itu bisa membenci dirinya? Biasanya yang pertama karena overgeneralization. Overgeneralization itu ya peristiwa 1-2 atau bagian dari hidupmu 1-2 kamu anggap mewakili keseluruhan. Itu namanya overgeneralization.
Wong cuma jerawat 3 saja loh, kayak tadi contohnya. Kan bukan berarti seluruh hidupmu terus hancur lebur. Wong cuma jerawat saja kok. Alah wong ya cuma kuliah saja kok. Itu kan satu bagian dari hidupmu. Seandainya apesnya memang gagal kan bukan berarti hidupmu juga gagal. Masih banyak sisi hidupmu yang lain. Alah wong cuma urusan pasangan hidup. Sementara belum dapat ndak apa-apa. Kan bukan berarti terus masa depanmu gelap hanya gara-gara itu. Nikmati saja. Tapi kita sering melakukan over generalisasi sehingga kita benci diri kita sendiri. Alah wong terlambat bangun subuh cuma sekali saja loh, ndak apa-apalah. Bukan berarti terus kamu merasa jadi orang yang buruk sekali hanya gara-gara itu. Nanti kalau besok bangunnya kesiangan lagi, alah cuma 2 kali. Kalau kesiangan lagi, alah cuma 3 kali. Ngono suwe-suwe sampai 30 kali itu. Ya memang kamu sulit bangun kalau begitu. Jadi jangan over generalisasi. Baik untuk diri kita maupun untuk... Ya memang hidup ini kita perlu generalisasi, tapi jangan over. Over generalisasi itu dari bagian yang sangat kecil kita simpulkan keseluruhan yang sangat besar. Itu namanya over. Sumber kebencian sering karena over generalization ini. Yang kedua, read the self. Ini penyakitnya orang pinter. Tambah pinter, tambah banyak teori. Kadang-kadang kita tambah mudah membenci diri. Kemarin mungkin belajar filsafat ngerti teori macam-macam kan. Stoikisme, absurdisme, eksistensialisme. Terus membaca diri kita. Wah ternyata saya itu tidak eksis ya Pak. Wah sekarang gelisah kamu menganggap dirimu tidak eksis. Wah ternyata hidup saya itu absurd ya Pak. Hidupmu kamu baca pakai teori absurdisme. Kamu baca pakai, wah saya kok tidak tenang seperti orang-orang stoik itu ya Pak. Karena habis baca buku stoik terus kamu membaca hidupmu versi stoikisme. Dan akhirnya kamu stres sendiri. Gara-gara itu. Saya kok tidak bisa setenang itu ya Pak. Saya kok tidak bisa stabil itu ya Pak. Bukan berarti teorinya jelek. Tapi kamu menganggap teori itu secara keseluruhan mutlak menjadi ideal hidupmu yang ingin kamu jalankan sepenuhnya. Sementara hidup kita ini dinamis, variabelnya tidak selalu pas dengan teorinya. Akhirnya ketika tidak bisa begitu terus kita stres. Habis belajar tasawuf terus, wah kok saya tidak bisa Pak, seikhlas para sufi itu, kadoan. Dan kamu stres benci dirimu gara-gara itu. Habis baca, ada seorang wali yang tiap malam sholatnya ratusan rakaat. Kamu langsung shock, waduh saya apa ya mampu ya, sholat isya saja kadang-kadang kelewatan. Beliau ratusan rakaat, begitu mikir seperti ini kan kamu langsung drop. Karena teori itu kamu telan mentah-mentah untuk hidupmu. Nah ini namanya read the self. Kamu membaca dirimu dengan satu teori, ternyata teorinya tidak masuk dalam hidupmu dan kamu kecewa dengan dirimu. Aku kok tidak seagresif para eksistensialis ya. Aku kok tidak setenang para stoik ya. Aku kok tidak sekritis para filosof poststruktural, postmodern ya. Aku tidak, ayo mungkin. Bukan berarti idealmu salah, tapi kamu juga harus realistis. Betapapun teori itu ya tidak selalu 100% bisa masuk dalam hidup kita. Seandainya memang cocok pun kan perlu waktu, perlu adaptasi. Tidak mungkin bisa langsung. Tidak mungkin tiba-tiba baca teorinya stoikisme. Kalau engkau tidak menerima disakiti. Tidak mungkin orang lain bisa menyakiti. Itu kamu... Saya belajar kayak gini kok enggak sukses-sukses ya Pak. Saya pingin nolak untuk tidak sakit, tapi tetap sakit ya Pak. Iya ya, enggak mungkin bisa seketika. Ya pelan-pelan ada prosesnya. Jadi ini akar kedua, read the self. Yang ketiga, salah paham tentang emosi kita. Jadi istilahnya emotional reasoning. Emotional reasoning itu kalau kita merasa tidak enak, kita anggap berarti memang realitasnya tidak enak. Kalau kita kecewa, kita anggap realitasnya mesti jelek. Kalau kita, ini emosi kita. Padahal emosi kita itu kan tidak bisa jadi patokan.
Kalau pas kita lagi sensitif, orang ngomong biasa kita tersinggung. Tapi kalau pas lagi luas hatinya, lagi seneng, lagi gembira, bahwa orang maki-maki kita ketawa saja. Itu emosi. Nah, kita sering berpatokan pada emosi. Kalau kita emosi itu kan orang WA biasa-biasa kita membacanya pakai emosi. Gitu. Misalnya, Mbok, kamu kalau bangun tepat waktu. Itu kalau kita hati kita ndak enak, bad mood, baca kayak gitu ya mungkin jawabannya ngapain kamu ngurusi hidupku. Bisa begitu. Tapi kalau hatimu sedang enak, diingatkan begitu, wah terima kasih sudah diingetin, saya usahakan deh. Itu hatimu sedang enak. Maka emosimu jangan jadikan ukuran. Kalau dijadikan ukuran ya kita sering salah paham tadi, salah persepsi. Akhirnya membenci diri kita. Istilahnya emotional reasoning. Memang ada beda antara kenyataan dengan emosi kita. Yang ini tidak selalu sama. Pak, kalau saya sedang berinteraksi dengan orang kan harusnya gembira, Pak, ceria. Kok saya tidak bisa begitu ya, Pak? Ya tidak apa-apa, latihan. Jangan dianggap tanggapan emosimu itu sesuatu yang memang fakta realitas tidak bisa diubah. Emosi bisa kita ubah, bisa kita arahkan, kita sesuaikan. Yang keempat, customization. Customization itu kita berpikirnya linear 1 tambah 1 2. Padahal tidak sesimpel itu. Misalnya saya agak pusing atau agak bingung. Wah, saya bingung ini mesti karena itu tadi. Padahal mungkin sebabnya banyak. Saya hanya menyimpulkan dari yang paling dekat saja. Setelah ketemu kamu ini, nasibku jadi jelek sekali misalnya. Nah, ini namanya satu variabel kita jadikan kambing hitam. Ini terus kita biasanya ya kalau di customization self-hate ini ya kambing hitamnya diri kita sendiri. Ini mungkin gara-gara aku tadi bangunnya kesiangan ini sampai malam dapat sial terus misalnya. Dasar diri ini. Nah itu karena customization. Yang kelima adalah maximization atau minimization. Membesar-besarkan sesuatu atau mengecil-ngecilkan sesuatu. Ini namanya maximization atau minimization. Sebenarnya sepele sih hanya karena misalnya apalah kamu beli bakso sambelnya ketinggalan. Jadi kan kecil. Tapi kok dibesar-besarkan, kamu marah-marahi temanmu yang kamu titipi. Beli bakso kok bisa ketinggalan? Kok iya enggak itu? Nah, ini saya mencontohkan gini karena kemarin saya beli ayam, ayamnya ketinggalan. Sampai rumah hanya nasinya saja. Jadi iki ayam ini di masuk urip neh, terus melayu. Jadi ya dan ya ndak apa-apa ya. Ndak harus dibesar-besarkan ya. Ya beli lagi saja. Nah, kadang-kadang kita begitu urusan gitu aja kok terus jadi besar, menyangkut macam-macam, menyinggung macam-macam, enggak usah. Sering itu kalau kita besar-besarkan jadi self hatred tadi. Wah, berarti aku ini sudah tua, sudah tambah pikun, ini tambah bodoh, ini tambah enggak begitu. Biasa saja, wong cuma salah kecil gitu aja kok. Atau yang besar dikecil-kecilkan, itu juga enggak sehat. Terus ada catastrophic thinking. Mikirnya kacau sudah. Karena pengaruh macam-macam. Ya, di situ saya contohkan ibu-ibu atau kadang-kadang kita sendiri lah yang sering saya contohkan itu. Mungkin karena teman-teman sering baca artikel-artikel kesehatan misalnya atau baca artikel. Itu mempengaruhi cara berpikir kita. Nanti baru pusing sedikit saja. Waduh, stroke ini mesti. Jadi karena itu catastrophic thinking. Jadi kamu mikirin tidak reasonable, kamu rujukanmu keliru. Tapi karena sering baca itu. Mungkin yang sudah menikah karena sering nonton sinetron, begitu suaminya HP-nya disembunyikan di password, wah ada rahasia itu mesti ini harus serba curiga, serba itu. Pikirannya jadi kacau. Nah ini kalau ini objeknya diri kita sendiri. Wah jangan-jangan saya ini termasuk munafik Pak. Karena cirinya munafik itu begitu. Betapa saya ini. Terus kamu nyerang dirimu sendiri. Jadi self-hate. Misalnya kamu beli terus yang jual ngasih kembaliannya kok terlalu banyak.
Kamu tahu itu terlalu banyak, mau dikembalikan lagi kok gimana? Ndak, itu gimana? Akhirnya malah kamu bawa pulang. Terus di rumah kamu stres sendiri. Wah, dosa besar saya ini. Tapi ya gimana lagi? Terus ya kamu kesimpulannya jadi aneh-aneh itu tadi. Catastrophic thinking. Nah, jatuhnya terus kamu benci dengan dirimu. Nah, coba akar-akar ini ya nanti kita dalami. Semoga kita tidak terjebak di cara berpikir ini yang kadang-kadang jatuhnya membuat kita benci diri kita sendiri. Oke, kita lanjutkan. Kalau ini saya tidak panjang ya. Namanya piramida kebencian. Dulu ketika kita membahas filsafat kebencian sudah saya bahas. Cuma kali ini objeknya diri kita. Jadi kebencian itu biasanya ranking. Diawali yang paling bawah itu. Prejudice attitude. Terus act of prejudice. Terus discrimination. Terus violence. Terus genocide. Yang paling bawah, yang paling awal biasanya prasangka-prasangka. Curigaan. Gampang nuduh. Kali ini yang kita tuduh diri kita sendiri. Wah, sudah rusak saya ini, Pak. Wah, saya ini pikiran saya kotor, Pak. Saya itu misalnya. Wah, itu menuduh dirinya sendiri. Setelah menuduh, act of prejudice. Act of prejudice itu kamu melakukan tindakan aktivitas perilaku menyesuaikan dengan prasangkamu tadi. Jadi, kayak tadi misalnya, saya itu pikiran saya kotor, Pak. Ya sudah, ayo tobat ke masjid. Tidak usah, Pak, saya kalau ke masjid itu nanti mengotori yang lain saya itu. Nah itu padune males itu. Jadi act of prejudice itu kamu melakukan tindakan aktivitas sesuai dengan prasangkamu. Misalnya kalau ini kepada orang lain, orang yang kamu tuduh, wah kamu orang kelompok ini ya, kamu perlakukan dia sesuai persangkaanmu. Itu act of prejudice. Kemudian biasanya lahirnya discrimination. Kalau untuk kasus self-hate, benci diri, discrimination itu seperti tadi. Kamu kecil-kecilkan dirimu, kamu singkir-singkirkan dirimu. Kamu anggap dirimu itu jelek, buruk, layak dibasmi. Dihabiskan saja. Ya, karena selanjutnya apa? Violence, kekerasan. Kamu siksa dirimu entah dengan cara apa. Tidak pantas, Pak, saya itu. Nah, itu biasanya kalimat-kalimat seperti ini. Itu kekerasan yang kamu lakukan dirimu sendiri. Saya duduk di bawah saja, Pak. Saya itu siapa sih? Kamu mendiskriminasi, menyakiti dirimu sendiri. Dan puncaknya memang genocide. Genocide itu ya membasmi. Pada akhirnya saya itu memang sebaiknya tidak ada saja. Violence itu level self-harm, menyakiti diri ya bisa sampai. Kalau yang depresi sampai parah itu bisa ingin untuk melenyapkan dirinya sendiri. Nah ini hati-hati, makanya teman-teman pahami piramida ini. Kalau bisa dibasmi sejak prasangka yang paling awal. Pandangan-pandangan jelek, pandangan-pandangan burukmu pada dirimu sendiri, ayo dibersihkan. Bahwa kita ini banyak kurangnya, banyak ketidaksempurnaannya, iya. Ya nanti kita perbaiki pelan-pelan. Tapi jangan karena itu kita merasa sangat rendah, kita merasa sangat kotor, sangat tidak berharga, dan lain sebagainya. Ini konsep dari piramida kebencian. Oke, saya kira itu untuk malam hari ini. Saya akhiri sekian. Wallahul muwafiq, wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.